Ingkang kawasta menawi sakmenika kula mengertos ingkang kawasta ngraga sukma menika kala wau. Menawi siyen niku nek ngarani mboten ngraga sukma. Keluargane Kang Raji niku nek ngarani Raji isa lunga ngaten. Lah nuju sanes wekdal Kang Raji menika ditimbali kalih bibikipun. Nek wong kutha nek ngarani bulike utawa tantene. Tapi nek cara desa sing nggih bibike. Bibik menika ditimbali bibikipun menika badhe nyuwun tulung. Apa Bik? Aku njaluk tulung kowe. Aku ki pirang-pirang bengi iki kok ipenku ki ora penak. Ngipi apa, Bik? Aku kok adikmu ngadini ki sing ning Semantrah. Ngarane ning Sumatera. Nek tiyang siyen niku Semantrah. Adikmu sing ning Semantrah ki aku ki ngipi. Rumangsaku kok ndek latar kono enek banyu butek digawe adus. Tak jaluk nang omah ra gelem mlebu tibake aku iki ngipi. Jarene kowe kuwi nang ngene Pak Guno Rekeman sinau iso lunga tanpa raga. Mbok tulung to Ji, adikmu ning Semantrah kuwi deloken. Usana Kang Raji nu ngeten. Lho, nek kaya ngono ki aku didadak ya ora iso, Bik. Aku kudu poso dhisik, paling ora 3 dina. Terus sajen-sajene paling ora ki jeneng abang jeneng Sungkara, ndok, menyang, kembang bureh lan liya-liyane. Kuwi aku iso ngungak piye keadaane Kang Adini ning Semantrah. Wusana sampune 3 dinten sajene wis cemepak Kang Raji niku ngayati gawe. Nalika semonten niku kula niku sik bocah. Bocah kadek dadi sunati sik nyar ngono ae. Zaman semonten. Lah kula niku nggih ndelok Kang Raji ngayati gawe niku kula niki ndelok. Ning sing ningali niku sanes kula tok, tapi tangga kiwa tengen niku ngenten wong 10 niku do tengok ningali. Sisih tengene Kang Raji niku anake bibike sing jenenge Yahmin. Lah, Yahmin niku kakange Ngadini. Lah sing ten kiwane Kang Raji niku namine Marji. Ngadini iki diomongi ngeten. Tenan yo. Engko nek ceblok tanpa nomo. Niku kula melok deg-degan. Lah, sing ceblok iki kok apa nih? Wusana mantun Kang Raji niku lungguh ten bayang di samping kalih Kang Yahmin kalih Kang Marji. Niku lajeng meditasi sedakep. Wusana watawis pinten menit ngoten Kang Raji niku terus geblak. Nah niki lho sing nek ceblok tampanono niku wau jebule. Geblak niku ditampani kalih Kang Marji kalih Kang Yahmin. Terus diselehke. Mantun diselehke terus sikile dujurne terus dilurupi mori ireng. Terus dangu watawis ngantos kula wasul terus wonten balik malih. Tapi Kang Raji niku tasik panggah bejujung ten niku. Wusana lajeng Kang Raji niku nglilir ditangekne kalih
Sumarji lajeng diopeni. Wusana pawarta niku Kang Raji ngomong ten mbokmu ini niku. Mbokmu ini niku nuwun sewu. Tiange pun sepuh tapi gondhoke niku rong kendi. Senak tasik kakak tiyang gondhoken. Mergo dereng enten garing Yudya. Tangine Kang Raji niku nggawa pawarta. Nek mbokmu ini niku disuwun sabar lan tatak atine mergi kang ngadini dinane niki nandhang gerah. Ngoten lho niku. Wah. Lah nek ngono terus piye? Gak nyambangi rono. Mengko nek antarane Jawa Timur Sumatera niku butuh dana. Gek wong lunga biyen kali saniki beda. Tiyang nggih kula sen ajeng lunga numpak kudu mlaku dhisik doe 14 kilo. Lagi enten tumpak. Usana rembukan keluarga. Lah terus tinggi sangu ki lho. Golek kondi. Kene kono ki ora didik sangune. Lajeng Kang Yahmin niku beda wis ngene ae. Aku tak golek utangan duit ning ngene Pak Budiono, pengurus koperasi, sok nyaur kopi. Niku tanggulane lah kopi. Wong Persil. Usana gang kinten-kinten setengah wulan. Sidane Kang Yahmin niku budal teng Sumatera. Teng Sumatera, Pak Yahmin budal teng Sumatera. Niku saben warung desa kene kula saben ana wong grombol-grombol niku sing dirembug Kang Raji niku jarene iso ngraga sukma niku mboten anggere wong percaya sing percaya nggih ngomong nek Raji nyambangi ngadini ning Sumatera nganggo sukma tok ora nganggo raga. Lah sing mboten percaya nggih kathah ngoten. Halah gedabus wong jenenge wong ora percaya ngoten. Kang Yahmin ten Sumatera suwene sak wulan. Balik niku Kang Yahmin niku nangis. Mergi Kang Yahmin dugi ngrika niku Kang adini bar 3 dinane. Lara pun enten 2 tahun. Nah, niki kula krungu lan ngangge mata kula dhewe. Jebule leng raga sukma niku kena dipercaya yen to Kang Raji niku ten Sumatera ngomong nek Kang Adini niku lara. Terus Kang Adini malah cerita-cerita. Wong aku rono ki mung nganggo sukma. Samu barang sing tak cekel ki ora iso. Aja maneh kok mung barang abot. Kapuk ae tak sebul ora kabur. Niku ceritane Kang Raji. Sing crita niku sing nglakoni. Lah kagem bapak-bapak niki pitados kalih anggen kula gedabus niki nggih. Monggo. Mboten percados, mboten badhe dipun peksa-peksa kedah percados. Menika taun 96. Lajeng kedadosan malih taun 2017. Lho kok aduh men. 2006 nganti 2017. Taun 2017 niku kula pun dadi duda. Niku nggadah kanca namine Parlan. Parlan niku nggadah bojo, bojone duwe Mbak Yu. Niku nggadah anak jenenge Agus. Sareng Mbak Yune kanca kula niku tilar. Bojone kena stroke pisan. Lare sing namine Agus niki dadine malih kaya wong limbo. Kadang-kadang niku nek ngebleng ten jero jegelongan niku
seminggu mboten metu. Rambute nganti gak diurus nganti setengah geger gondrong. Wisana dangu-dangu Agus niku lunga pamitan kalih kanca kula sing jenenge Parlan. Lek lan aku tak ninggal omah sawetara aja diarep-arep dhisik. Nanging aku gawanono nomor teleponmu. Lajeng Parlan ngeten. Lah nomor teleponku aku gurung duwe. Ya iki aku joko-joko mbok menawa engko aku tuku HP, iso tuku pulsa, aku wis duwe nomormu. Wusana enten kabar, enten Ki Lore Gunung Wilis daerah Ngliman. Niku enten wong mati tenalas. Wonge kulitane kuning, rambute gondrong, klambine kotak-kotak, celanane biru. Niku keluargane Pak Lek niku kaget. Lho, engko ge Agus. Mbok jajal ditelungsung ning daerah kono. Sareng ditelungsung niku jebule pancen bener enten tiyang sing umur-umurane padha karo Agus niku tilang. Nanging sanes Agus. Nah, sanes Agus nggih pun. Lah sakniki Agus ten pundi? Mboten enten sing semerep dihubungi ora kenek. Nanging sampune 2 taun aku Agus Lek. Lho, kowe ndi Gus? Aku ning mriko Mulya, ning Gunung Mulya. Lah sampean kok numpuk wedi akeh menti dienggo apa? Lah kowe kok ro? Aku dek nginane rono. Lek, tapi aku mung sukma. Aku ora nggawa raga. Wah, kowe iki kok rena-rena to, Gus. Mbuh ndang mulih sambang. Ya wis kok aku wis longgar aku teko. Dadi gumune Parlan niku kok ro. Nek Agus niku kok ro nek Parlan niku nekakne pasir rong rit. Ngoten lho. Lajeng jalan batako. Mengko niki ngeberke niko. Terus kaget malih Agus niku ngeber. Lan lek Suki tuku motor panter kuwi rega pira? Motor ijo kuwi. Wah, aku gak ngerti. Lah kowe kok rodok Gus? Dek ini tak ongak. Lek Suki tuku panter. Mantu niku wata wis 3 wulan mboten akeh Agus niku wangsul. Niki kula mboten semerep carane piye Agus kuwi ten mriku niku ring Raga Sukma. Ning nyatane Agus niku iso mbedhek kahanan saka kadohan. Kedadosan kaping 3 kula nyumerepi niku malam Senin. Niku Rama Heru nindakaken ritual Raga Sukma. Nah, niki sing badhe kula tangketaken niku wonten kalih perkawis. Setunggal nalika Kanjeng Raga Sukma kula niki meluka mlaku ngrika mriki. Nalika kula ngrika kula nyumerepi ngriki wonten selane sekar tumpukan ingkang dipun tumpuk menika. Nah, wonten lebet sekar selaning sekar menika wonten cahya watawis sak endhok. Nggih mboten sepira padang ning sumunar biru niku namine cahya napa. Kula mboten mangertosi mila kula nyuwun keterangan. Pitakenan ingkang angka 2 Kanjeng. Nggih. Menawi Raga Sukma menika tesih nyumerapi gelaring kawontenan wonten ing Jana Luka utawi wonten ing jagat menika
menapa namung menika menapa saged ugi nyumerapi kawontenaning para leluhur ingkang sampun sinandi ing ngawiyat ingkang sampun wonten ing alam tebet suci. Nggih namung pitakenan kalih kala wau lho. Kula dasari mawi pengalaman-pengalaman kula ingkang sampun nate kula sumbangake. Monggo Romo. Kak barang dipakani. Rahayu. Nggih, rahayu. Engkang pertanyaan ingkang ping sepindhah ingkang warni cahaya biru nggih. Nggih, biru ingkang jenengan pirsani menika. Dalem biru semu kuning. Miturut panjenengan singkang rawuh teng mriki kinten-kinten menapa? Niku mungkin kula jlentrehake. Kinten-kinten lek miturut jenengan cahaya singkang medal saking badan kula utawi teng sela-selanipun sekar menika miturut panjenengan menapa? Dalem lingkunipun napa monggo. Turut papat napa malih? Kakang kawah diadari lintune napa? Iya, monggo. Kinten-kinten menapa? Kula cenderung kakang kawah hari-hari. Lintune? Miturut jenengan apa? Ada 3 jawaban. Satu mungkin Sukma Sejati, kedua mungkin sedulur papat, ketiga kakang kawah diadani. Miturut jenengan di antara 3 ini yang mana dominan? Kakang kawah. Sukma Sejati. Kalau menurut saya kakang kawah. Sukma Sejati. Alasan kula malah ngaten. Kalau Sukma Sejati kalian Nur Ilahi ini kan manggenipun datang kegaiban. Padahal ini kan alam nyata, Ya, di luar kita memiliki itu juga Pak, yang bisa berhubungan dengan yang alam itu kan hanya Sukma Sejati. Nggih, tapi kelihatan nampak di dalam kegaiban Pak, betul di alam nyata kan menika. Jadi di dalam satu pertanyaan atau suatu jawaban yang saya minta seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar nanti saya menjawab langsung selesai gitu, enggak. Dengan adanya perundingan semacam ini akhirnya menjadikan jenengan itu akhirnya mempunyai pemikiran yang ingin luas gitu. Bagus, malah justru saya senang seperti itu. Jadi tidak sekedar nanti langsung saya jawab selesai gitu. Jadi malah dengan begini akhirnya kan jadi banyak jawaban gitu. Jadi banyak jawaban nanti yang terfokus dalam arti nanti jawaban yang paling betul adalah ini. Ya. Kalau menurut saya pribadi itu kakang kawah hari-hari. Karena apa? Begitu Romo itu melaksanakan ritual untuk Romo, Sukma Sejatinya kan lepas. Begitu lepas, yang jaga di samping jasadnya Romo itu kakang kawah hari-hari. Sementara untuk sedulur papat Pater itu kan nol, dia diam, tidak bergerak sama sekali karena Sukma Sejatinya sudah lepas. Iya. Kemungkinan menurut saya itu.
Jadi karena sudah ada berbagai jawaban yang betul ya seperti itu. Jadi untuk siapapun yang mungkin pada waktu itu memang dikehendaki oleh Sang Hyang Widi atau kegaiban bisa melihat suatu cahaya atau kegaiban yang ada di dalam tubuh saya itu apabila ada suatu bentuk cahaya ataupun mungkin suatu bayang-bayang gitu juga bisa. Itu apabila di luar tubuh itu kegaibannya adalah kakang kawah adi-ari atau biasa disebut dengan hukum karma. Hukum karma atau kakang kawah adi-ari itu satu ya, artinya satu. Jadi hukum karma itu sebenarnya adalah kakang kawah adi-ari hari. Sedangkan untuk seumpama itu kegaiban itu berasal dari, mungkin kita belum mempunyai pemikiran bahwa itu adalah sedulur papat gitu ya, itu tidak akan mungkin, karena sedulur papat dan juga Sukma Sejati, posisi dia di dalam tubuh, dia tidak akan mengeluarkan sesuatu. Nah, sedangkan sedulur papat itu sendiri apabila di dalam proses Mrega Sukma ataupun pangentas-entas, sedangkan yang dientas itu adalah sedulur papat, maka dengan begitu berarti untuk pangentas-entas itu sendiri, maka seseorang yang melakukan ritual itu maka dia harus menggunakan Sukma Sejati yang bisa untuk mereinkarnasikan ataupun memaksakan itu hanya seseorang yang mempunyai pengetahuan atau ilmu atau istilahnya kemampuan untuk memaksakan atau mereinkarnasikan. Dia harus menggunakan Sukma Sejati. Kalau dia menggunakan kakang kawah itu sedulur papat kan tidak bisa, karena yang direinkarnasikan adalah kakang kawah itu sendiri. Maka sedulur papat otomatis pada waktu ritual itu dia vakum, dan akhirnya yang bekerja itu adalah Sukma Sejati. Itu jawabannya kagem nomor setunggal. Ingkang nomor kali dia pertanyaannya apa dia coba kalau menawi sampun saged nyalaken toko nggih kok menapa namung wonten jagat gemelar menapa saged minggat dhateng panggih lan para leluhur. Pada waktu pada waktu Mrega Sukma, otomatis Sukma Sejati itu pada waktu itu beliau tinggal fokusnya ke arah mana. Kalau fokusnya untuk acara untuk kemarin malam itu berarti dia fokus kepada leluhur agung ya. Leluhur agung itu adalah leluhur yang berwujud raja-raja dan lain-lain yang notabene beliau adalah seorang tokoh leluhur yang zaman dulu gitu, dan juga leluhurnya dari panjenengan. Dalam arti di sini adalah keluarga-keluarga yang akan dirituali itu tadi. Jadi saya pada waktu Mrega Sukma sudah keluar setelah sedulur papat itu sudah nol, sehingga Sukma Sejati saya keluar, maka saya fokus untuk menjumpai leluhur-leluhuripun jenengan singkang posisi di sini. Posisi di sini saya fokus sama beliau, dan saya juga melihat undangan semua para leluhur yang rawuh di sini. Nah, di situ baru saya fokus untuk merituali semua keluarga yang panjenengan rituali itu. Banyak, jadi yang dirituali semua kumpul di depan. Nah, untuk pada waktu zaman dulu itu apabila saya ritual itu bisa terjadi seumpamanya dirituali 100 orang itu bisa nanti saya akan kebobolan. Dalam arti pada waktu ritual itu ada leluhur yang akhirnya ikut sehingga bisa mencapai 200-300 gitu. Bisa terjadi semacam itu. Nah, untuk kemarin itu sudah tidak bisa.
saya sudah punya metodenya. Jadi untuk leluhur yang kemarin ibaratnya di ritualis 200 gitu ya, ya 200 itu aja. Jadi yang leluhur lain nggak akan bisa. Karena saya punya metode untuk mengunci supaya sukma yang lain itu nggak akan bisa masuk. Sehingga yang di ritual 200 ya jadi 200. Kalau yang dulu enggak, yang di ritual 200 yang masuk 600 gitu. Sebab bahasa orang Jawa nyerobot gitu, masuk gitu. Jadi untuk acara kemarin itu pada waktu semua leluhur di sini, leluhur penjenengan yang mau diritualis sudah kumpul semua. Tapi sebelumnya jam 5 saya di sini dan lain-lain itu kan sempat saya meditasi dan lain. Itu yang intinya leluhur panjenengan mengucapkan rasa yang luar biasa, rasa terima kasih dan macam-macam. Yang intinya juga mendoakan panjenengan nanti bersama keluarga supaya A, B, C, D, E. Dari ucapan beliau yang memohon kepada Sang Hyang Widi untuk ucapan yang terakhir kali. Jadi ucapan yang bagus-bagus diucapkan dan beliau minta pada saya untuk menyampaikan bahwa apa yang jenengan berbuat untuk merituali beliau sangat senang sekali dan sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih sekali. Dan pada waktu acara kemarin malam itu, pas pada waktu acara sebelum dimulai, saya melihat sebagian dari leluhur jenengan itu menghampiri jenengan, yang intinya ya bahasanya ada yang rangkul, ada yang sungkem dan macam-macam, yang intinya juga mengucapkan terima kasih. Cuma jenengan buatan kanton kraus napa buatan. Sebenarnya untuk acara kemarin itu harusnya enggak, kalau di Bali itu enggak banyak bicara. Semua kayak saling mengamati sendiri. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu. Karena acara kayak kemarin itu benar-benar sakral sekali. Sakral dan leluhurnya bukan main yang hadir. Leluhurnya bukan main. Jadi untuk leluhur sendiri hadir, beliau juga ingin mengetahui proses itu seperti apa. Jadi proses kayak acara kemarin itu seperti apa, yang nanti kadangkala notabene itu seumpama beliau sudah bisa mengetahui bentuk ritual itu dan makna serta fungsinya, beliau suatu saat bisa untuk memberikan petunjuk itu pada anak cucunya atau istilahnya yang beliau percayai untuk diberikan petunjuk bahwa warga sukmo atau alam kematian ataupun untuk pangatas-pangatas itu seperti ini. Jadi kadangkala leluhur sendiri itu kadangkala seumpama kita punya pertemuan semacam ini, banyak juga yang ikut menonton juga banyak. Fungsinya apa? Juga untuk penambahan pengetahuan di alam sana. Apakah beliau dalam arti kita punya acara gini istilahnya kosong dan lain-lain? Enggak. Kalau leluhur yang belum paham tentang apa, kadang beliau juga ingin ikut, ingin mempelajari juga. Gitu. Jadi yang pasti kalau pada waktu saya dalam kondisi di alam sana, pada waktu fokus ya fokus ke situ aja. Jadi tidak tahu situasi kondisi saya di alam sini itu bagaimana, nggak tahu. Makanya pada waktu acara dimulai itu saya sungkem di situ itu dulu. Itu sebagian saya menyabati sedulur kakang kawah di hari-hari itu untuk di samping saya itu supaya dia menjaga. Tahu tidak pada waktu di video itu ada gerakan saya untuk tangan saya memutar itu. Nah itu sedulur papa saya minta untuk menjaga, untuk mengelilingi saya. Jadi fungsinya untuk dia menjaga kalau ada sesuatu. Nah ternyata ada sesuatu juga untuk acara kemarin itu. Acara kemarin kebetulan pada waktu di sini di pas
telo-telo itu dia di jajan-jajan itu kurang lengah sedikit. Di situ itu dulu ditanam cok bakal sama pageran dari saya sama orang-orang Bali kasih cok bakal di situ, pageran di situ yang fungsinya untuk tempat ini. Nah, pada waktu itu saya carikan seumpama sarana yang terbagus itu. Nah, pada waktu posisi badan kemarin sudah kosong, nah pagerannya masuk, jadi badannya ke pageran gitu. Jadi badan ke pageran, di situ akhirnya saya pada waktu mau masuk tidak bisa. Sehingga di situ saya meminta sama siapa itu kakang kawah dari itu untuk memberikan sinyal kepada orang yang di luar sini. Dengan jalan apa? Yaitu tadi yang bisa menggerakkan badan saya ini. Posisi kira-kira badan saya ini digerakkan siapa kemarin? Sedulur papat apa kakang kawah di hari-hari? Kakang kawah. Kenapa kok kakang kawah? Karena posisi di luar. Posisi di luar, yang kedua posisi sedulur papat dalam keadaan nol. Posisi kakang kawah sedulur papat itu kan posisinya nol, tidak berkutik. Nah, semacam ini. Jadi kalau ada tanya jawab ini malah bagus, sehingga suatu saat kalau jenengan kepanggih sama orang spiritual, dia membahas kakang kawah, yang saya minta jenengan seperti ini, kejar orang itu. Kalau dia memang mampu ya biar mampu dia menjelaskan, kalau tidak kan kelihatan nanti. Jadi pada waktu kosong otomatis itu yang saya untuk masuk itu kan tidak bisa. Nah, pada waktu acara sudah selesai, untuk selesai itu nanti saya gambarkan lagi ya. Ini masuk ke sini dulu. Pada waktu saya mau masuk itu kan nggak bisa otomatis. Akhirnya saya bisa komunikasi lagi untuk melihat semua sejati yang orang yang ada di sekitar sini. Nah, saya bisa melihat orang yang ada di sekitar sini. Saya bisa melihat raga saya. Nah, di situ saya akhirnya gini. Kalau badan saya kepageran, saya untuk masuk tidak bisa. Untuk mewujudkan sedulur papat pun juga nggak akan bisa. Nah, salah satu jalan saya harus memberikan sinyal untuk si raga saya ini bisa sadar lagi bagaimana. Nah, di situ saya diam dulu. Dengan adanya pageran ini untuk kira-kira untuk istilahnya menghancurkan atau menghilangkan sementara itu bagaimana caranya. Jadi di alam sana pun saya juga harus berpikir keras. Orang kalau terjadi suatu peristiwa yang mendadak kayak gitu bingung loh pasti. Jadi kalau orang main kayak seperti saya gitu ya, itu kalau dia seumpama tak pagari jerat gitu, bahaya dia. Dia kalau nggak bisa balik, nggak bisa beneran. Iya, lama nggak bisa balik dalam berapa istilahnya satu hari balik. Makanya orang bermain semacam ini, kalau dia nggak bisa bahaya. Nah, akhirnya di situ untuk apabila raga ini dalam kondisi kepageran, ini untuk menghilangkan apa? Harus pakai apa? Jadi orang itu sebenarnya dengan punya pageran rumah atau apa atau berarti bukan cocok nonton nggih. Itu untuk menghilangkan pakai apa? Itu jangan perlu kasih kunci. Jadi kalau jenengan punya pageran di rumah apa gaiban itu untuk menghilangkan sementara atau bisa untuk selamanya bisa itu pakai apa? Pakai alat apa? Kemarin itu Mantra kemarin pakai apa itu? mantra pancawarna kedua. Sebelum bubur itu kan adalah air,
air kelapa. Air kelapa itu bersifat suci dia. Dia apapun bentuk suatu apa itu mantra apapun itu yang bersifat gaib. Itu kalau kena air itu dia akan hilang. Ini kuncinya ini. Ya, diminum kalau kayak kemarin itu cukup disiramkan aja sudah otomatis badan saya yang dalam kondisi kepageran itu pagerannya akan hilang. Dia akan istilahnya hilang sementara itu. Semua air kelapa. Semua air kelapa, tapi yang sebenarnya yang paling bagus itu yang kelapa hijau yang bagus. Tapi kalau untuk sementara aja kayak kemarin kelapa apapun tidak masalah. Karena sifatnya kan sementara, tapi itu pageran itu untuk dihilangkan selamanya ya pakai yang bagus, kelapa hijau itu. Nah setelah itu pagerannya apa itu hilang, di situ ada tanda lagi apa supaya pageran itu istilahnya tidak kembali lagi, supaya nggak lekas kembali lagi, maka di situ untuk ya bisa menjadi kembali lagi si sukma sejati itu kembali ke badan lagi, maka peristiwa kemarin saya harus apa? Jadi saya meminta sama si kakang kawah di hari ini, aku kenekno supaya aku ben iso balik, ben iso jangkep neh. Maka si kakang kawah di hari itu menggerakkan, jadi kakang apa ini dulur papat nggak bisa. Padahal tubuh kalau kita normal yang menggerakkan adalah kakang kawah di hari. Tapi kalau dalam kondisi semacam kemarin itu kakang kawah apa itu dulur papat sudah nggak fungsi. Maka yang menggerakkan itu adalah kakang kawah di hari. Jadi kakang kawah di hari itu menggerakkan tangan saya untuk memberikan sinyal orang yang ada di sini untuk supaya nanti tubuh saya ini bisa normal lagi bagaimana. Maka supaya sukma sejati, jadi bukan kakang kawah dalam kondisi nol, okay? Maka sukma sejati ini supaya bisa muncul, bisa masuk lagi, itu saya harus apa kemarin? Menghidupkan kembali sedulur papat. Iya. Aktifkan kembali sedulur papat. Dengan jalan Jenang Pondowarno. jenang jenang Pondowarno kemarin itu diambil, dimasukkan di dalam mulut. Kalau nggak gitu nggak akan bisa. Nah disinilah perbedaannya orang pengetahuan spiritual dengan apa itu logika dengan tidak, dan apa yang kita jalankan itu jalur apa tidak. Maka kalau orang menceritakan tentang sukma sejati, dia mungkin kalau untuk semacam ininya nggak tahu, jadi aneh nanti. Sehingga masukkan sedulur apa itu jenangnya itu. Nah di situ baru saya bisa sukma sejati bisa masuk akhirnya sedulur papat bisa aktif lagi. Nah di situ baru bangun. Nah di sini ada yang tanya agak masalah untuk peleburan kemarin itu prosesnya seperti apa. Jadi supaya paham gitu. Jadi untuk peleburan kemarin itu, itu banyak sekali, ya. Karena banyak sekali sehingga di situ semua yang ikut untuk peleburan itu bahasanya apa ya? Mungkin kalau Islami alhamdulillah, mungkin kalau Jawa ya matur suwun, semua untuk peleburan kemarin itu lancar semua. Apakah semua
semacam itu ada yang nggak lancar, ada loh. Nah, jadi gini, di dalam acara saya peleburan atau reinkarnasi itu apabila kayak semacam kemarin itu acara teman-teman kalau yang di sini itu kompak dalam arti semua minta peleburan semua gitu. Tapi kalau yang kadang-kala di tempat yang lain itu ada yang minta peleburan, ada yang minta reinkarnasi. Jadi akhirnya waktunya itu bisa lama. Kalau di Bali itu waktunya lama. Jadi bisa sampai 2, 3 sampai 5 jam itu bisa. 4 jam, yang sering 4 jam. Kalau yang di sini kemarin termasuk ya cepat. Satu cepatnya karena jumlahnya juga nggak banyak gitu. Satu tujuan lagi. Jumlahnya nggak begitu banyak dan satu tujuan. Satu itu. Jadi kalau untuk acara kemarin itu apabila semua meminta untuk peleburan itu ada kalanya apabila memang Sang Yang Widi menghendaki, ada yang tidak lolos. Bisa juga ada yang nggak lolos. Dalam arti gini, seumpama yang dileburkan itu 100 orang, 100 leluhur gitu, itu apabila di antara mereka yang jenengan ibaratnya mintakan atau rituali itu mungkin di antara 2 leluhur gitu ya, itu ada bisa terjadi 2 atau 3 atau 4 itu di dalam acara peleburan itu dia tidak bisa lebur. Dan setelah saya dulu itu sering juga gitu, setelah saya berusaha untuk meleburkan beliau tidak akan bisa. Dan di situ ternyata pada waktu itu saya mencoba untuk reinkarnasi masuk. Berarti menurut Anda gimana itu? Nah, pertanyaan ini supaya jenengan menjawab. Kira-kira kenapa kok sampai saya nggak bisa untuk meleburkan beliau sehingga ternyata beliau hanya bisa untuk direinkarnasikan? Kira-kira kenapa? Masih ada terikat dengan keduniaan. Karena gini Pak, karena masing-masing orang kita mempunyai keinginan masing-masing ya, keinginan harian masing-masing atau karma masing-masing. Jadi ada yang bisa dilebur dan tidak. Yang lain? Karena pada saat itu leluhur tidak mau dileburkan, mintanya direinkarnasi. Mungkin ada pesan-pesan yang harus disampaikan kepada anak cucunya. Ada keinginan semacam itu ya. Masih ada Mungkin punya harta yang berlebihan sehingga dia agak campur dalam duniawi. Pokoknya ada rahasia. Nah ini saya kasih jawaban sedikit, tapi nanti saya minta lagi. Di antara mungkin hampir puluhan kali, mungkin 50 kali mungkin saya melakukan ritual semacam itu. Hampir semua leluhur ataupun dari pihak keluarga rohnya itu semuanya 100% menginginkan lebur. Tidak ada yang ingin reinkarnasi. Semua ingin lebur. Nah, di sini kok sampai si A, si B, si C ini nggak bisa lebur, kenapa? karena Sang Yang Widi menghendaki untuk tugas berikutnya, ada tugas berikutnya dari Sang Yang Widi itu, sehingga dia harus hidup lagi ke dunia seperti peristiwa Sri Kresna yang harus hidup berkali-kali. Atau tingkat kesadarannya dia nggak sampai ke situ si roh itu. Ya, tingkat kesadarannya untuk kesana itu nggak paham. Punya tujuan yang belum tersampai. Atau berani dengan orang tua, coba dibuatnya berani dengan orang tua. Karena kan Nah, tuh. Ini saya jawab ya, karena jawabannya hampir sudah mulai mendekati gitu. Jadi
Kenapa kok sampai pada waktu itu saya berusaha untuk meleburkan kok sampai nggak bisa-bisa. Ternyata si A, B, C ini di dalam kehidupannya sewaktu beliau hidup di dunia, dia terlalu dan sangat terlalu mempunyai suatu pengetahuan atau peristiwa yang sangat melekat. Sangat melekat. Paham enggak ini? Iya. Sangat melekat. Jadi iya, punya istilahnya sesuatu yang intinya itu makanya di sini saya minta sama teman-teman, apapun yang sudah terjadi itu yang terbaik apa? Lepaskan. Jangan terlalu sampai banyak diangan-angan atau dipikirkan. Kalau terlalu banyak suatu peristiwa yang melekat pada diri Anda dan itu melekatnya sangat melekat, itu akan tidak bisa untuk dihapus. Kalau itu tidak bisa dihapus, dampaknya akhirnya apa? Kesulitan kembali, reinkarnasi Ya. kembali. Jadi gini, seumpama si A, si B, si D, si C sampai Z itu ya, pada waktu saya leburkan, kalau di dalam kehidupannya beliau itu kemelekatannya tidak begitu kuat, maka di situ pasti saya bisa untuk mengajak beliau dalam kondisi untuk penghancuran jiwanya itu akan mudah. Tapi kalau di dalam kehidupannya dulu kemelekatannya dia sangat kuat, maka pada waktu di dalam meditasi dia nggak akan bisa, karena kemelekatannya itu akan muncul dengan begitu kuatnya juga untuk apa? Kembali lagi reinkarnasi. Untuk menghalangi. Nah, di sini ada dua alternatif. Satu, dia tidak bisa lebur karena kemelekatan. Kedua, dia tidak bisa lebur karena kehendak Sang Yang Widi. Kalau Sang Yang Widi enggak menghendaki dia untuk dileburkan, dia maka akan untuk proses hidup lagi. Maka di sini yang saya minta mulai sekarang untuk belajar tidak banyak melakukan suatu kemelekatan dalam kehidupan. Apa yang sudah terjadi ya harus guaan, harus jadi dipikir wis gak usah kene. Mergo apa? Nek dipikir ya gene manfaate. Kalau dipikir gene manfaate ya marai dadi pikiran. Kalau sudah jadi pikiran, kira-kira nanti jenengan reaksinya apa? Membebani diri sendiri dan akhirnya terjadi apa? Kemelekatan yang luar biasa. Emosi ego, akhirnya terjadi kemelekatan. Nah, kalau kemelekatan itu tidak jenengan segera hilangkan atau malah jenengan simpan, itu malah mengerikannya di situ. Sehingga terjadi apa? Tidak bisa reinkarnasi, tidak bisa lebur. Untuk menghindari kemelekatan dunia itu, pada saya pribadi itu masih ada 3 yang harus saya kejar. Siji sego, loro atok, telu ronggo. Melekat. Jadi berusaha bagaimana? Tapi kemelekatan jenengan itu udah terbawa ke sana. Terus pertanyaan saya lagi begini. Yeah. Pada waktu Romo Heru melakukan ritual itu saya sesuaikan dengan tembang pangkur yang sudah saya pelajari.
yang bunyinya begini. Nggih. Tan samar pamoring sukma, sinukmaya winahya ing asepi, simimpen telenging kalbu pambukaning warana, talen liyeping aluyuh pindha pesating sukma rumusuk ing rasa jati. Maksud saya begini, kita semua itu setiap malam itu entah siang entah malam itu pasti melakukan yang namanya tidur. Nggih. Tak satu pun orang tidur itu langsung gerimpung, langsung tidur itu nggak ada. Pasti laran miring kuwo, miring lengan, mungkar nekuk. Nah, yang saya tanyakan, seperti Romeru pada waktu melakukan ritual itu kok rebah, langsung nggak bergerak sama sekali. Apakah itu menandakan bahwa sukma itu sudah lepas dari badan? Ini memang saya belum mengerti tentang ini, saya tanyakan. Mohon ini beri penjelasan. Iya. Jadi gini, Pak Tris, pada waktu saya melakukan untuk meraga sukma itu memang, jadi sebelumnya memang sudah saya tata sebaik mungkin, istilahnya supaya untuk acara meraga sukma itu tidak sampai istilahnya prosesnya lama. Dalam arti gini, untuk acara sebelum dimulai saya sudah persiapan untuk sedulur papat seperti kakang kawade hari untuk melindungi dan lain-lain, sehingga pada waktu proses saya lepas baju itu sudah bisa dibilang posisi pikiran dan kegaiban yang ada pada diri saya itu sudah mulai turun, sehingga pada waktu proses saya direbahkan itu sudah saya proses untuk meditasi, sudah mulai berangkat. Jadi perbedaannya gini, kadang-kadang Pak Tes ini bisa gimana ya, saya semua mau bilang tuh kadang-kadang orang mungkin bisa percaya, mungkin juga tidak. Dalam arti untuk mata terbuka itu saya sudah bisa melihat leluhur. Satu itu. Kedua, untuk meditasi saya supaya bisa masuk di alam kegaiban itu paling maksimal kecepatan itu 3 menit sudah masuk. Udah latihan tahun-tahun ya Pak. Ya. Jadi seumpama betul. Biasanya gitu, kalau orang yang memang belum pengalaman pasti dia akan untuk mengenakkan posisi pada tubuh itu yang terenak gimana. Karena kalau saya memang kalau sudah blok raga itu sudah, pikiran saya sudah nggak ke raga, pikiran saya ke tujuan. Maka di situ tinggal bagaimana saya untuk bisa masuk di alam kegaiban atau alamnya itu. Sehingga di situ sekali masuk jet, raga sudah nggak tahu saya. Sebenarnya sebuah bukti otentik. Bukti otentik. Iya. Bukti yang tidak bisa disanggah lagi. Betul sekali. Makanya kalau orang sebenarnya kalau dalam arti itu mungkin ya, kalau dia main-main atau apa, pasti nggak kuat dia. Dalam arti sampai berapa jam nggak akan kuat. Pasti akan ada reaksi pada tubuhnya. Nah, kalau yang di kemarin itu pada waktu di Bali malah justru unik. Jadi saya habis dimandikan posisi nggak pakai baju itu dimandikan. Habis itu baru acara kayak kemarin itu. Jadi cara bahasa Jawa ini ya teles kembres dilurup kain mori seperti itu. Itu kalau orang nggak kuat, seumpama kena angin duduk bar itu juga. Iya, masuk angin. Karena habis dimandikan, jadi mandi air susu semuanya, habis itu langsung main
di lurup lemur, jadi dalam kondisi basah ya. Sarung juga basah ya. Maka kalau dia nggak kuat dengan alam sekitarnya situ, kena masuk angin ya bar. Tapi kalau memang tujuan kita benar ya nggak akan terjadi apa-apa. Seperti itu. Jadi yang kita rituali itu leluhur tidak ada yang komplain, tidak ada yang anu ya. Semuanya untuk acara kemarin itu beliau super dan sangat senang sekali. Dan acara kemarin itu semua bisa untuk dileburkan. Jadi saya senangnya di situ dan bisa dibilang sukses acara kemarin itu. Jadi yang ini sebenarnya yang saya sampaikan ini cuma kadang-kadang gini loh. Si ngapunten leluhur jenengan atau yang dileburkan kemarin itu aja bahasanya seumpama orang omong wis gak kena diungkap nih, senangi dan lainnya itu nggak bisa diungkapkan. Nah, di sini saya menyampaikan ini supaya dalam hati jenengan kersane pirsa lek jenengan itu punya istilah apa ya, kebanggaan tersendiri bahwa jenengan sudah bisa untuk meleburkan leluhur jenengan itu bukan main loh. Itu iya, satu karma baik, kedua jenengan itu nggak bisa diungkapkan. Jenengan harus bangga ya. Bangganya dalam arti jenengan sudah bisa untuk cara bahasanya nyuargok nih wes. Itu enggak. Sebenarnya ada juga leluhur itu yang menyampaikan sama saya. Ini saya boleh bilang, tapi jenengan nggak usah memanggilnya itu, manggilnya Romo aja ya. Romo dalam arti leluhur itu sebenarnya kalau manggil saya bukan itu. Jadi leluhur saya itu kalau manggil saya itu dulu tahun 2000 sekian sampai 2017 itu leluhur itu kalau manggil saya Kanjeng. Tapi setelah tahun 2018 sampai sekarang itu kalau manggil semua Ratu. Manggil saya cuma Ratu gitu. Jadi untuk acara kemarin itu intinya itu tadi, semua leluhur sangat antusias sekali. Malah banyak juga leluhur yang menginginkan untuk bisa diikutkan, tapi tidak bisa. Karena saya punya pedoman, kalau leluhur agung itu sebagian minta dileburkan, harus sopong sing jaga alam. Gitu. Ya, karena kalau semua leluhur kalau sampai ikut untuk peleburan, siapa sing jaga itu? Ibaratnya nyuwun sewu kalau yang di sini ikut menang kosong lah, nanti siapa yang jaga? Ya. Nah di situ akhirnya ada sebagai leluhur itu yang bilang gini, ya wes besok wes titiwanci ini memang Ratu arep titiwanci ini ya wes kabeh gemelare sing Ratune delok besok bakal kedadian apa kuwi, nek titiwanci ini Ratune wis siap ya kabeh ben melu. Itu ada yang bilang gitu leluhur. Ada yang juga bilang gini, Ratu kenapa kok istilahnya jenengan kok ngoyo-ngoyo gelem istilahnya kok ngelebur ngono kuwi. Iya wingko lek pamane wong kuwi lek percaya lek ora. Wingko pomo sampean ngakoni ngono kuwi engko hasilnya apa? Enak sembunyi mana Ratu
intine apa gak sampean ki engko istilahnya nyalai kudrate Gusti. Itu yang paling berat nih. Nah, makanya untuk ritual semacam ini umpama orangnya gak bisa menjelaskan semacam ini, wis dolanan tok. Makanya untuk semacam ini nggak gampang, resikonya dan lain-lain dan makna dan tujuannya apa itu harus tahu. Kenapa kok saya dalam arti untuk acara kemarin itu satu menyetujui, kedua kok mau melakukan, kok gelem ibaratnya dalam arti membantu keluarga ini jenengan. Itu kenapa? Punya misi. Mungkin punya misi gitu. Punya misi seperti itu. Yang lain? Ingin menunjukkan bahwa budaya Jawa itu lebih unggul seperti kepada dunia, kepada roh-roh lain yang dari luar negeri itu. Bisa jadi seperti itu. Satu, bisa jadi saya untuk menunjukkan bahwa spiritual Jawa, kegaiban itu memang ada dan bisa dibuktikan serta nyata. Satu itu. Yang kedua, saya masih mempunyai pemikiran bahwa jenengan yang selama ini istilah jenengan kesini itu dengan bisa dibilang dengan susah payah. Jenengan datang ke sini malam, mungkin pulangnya sampai malam-malam seperti itu. Istilahnya dalam arti jenengan juga perjuangan itu. Lek jenengan dalam arti perjuangan di sini, biarpun jenengan untuk menimba ilmu, tapi saya sangat menghargai. Nah disitulah sehingga apabila jenengan mempunyai suatu keinginan, di mana keinginan itu mulia untuk pada waktu jenengan sowan ke sini itu ada yang sebagian itu leluhur jenengan atau istilahnya keluarga jenengan itu ada yang juga yang hadir, sehingga di situ beliau menginginkan juga acara peleburan. Karena apa? Untuk setiap acara peleburan, kalau saya melakukan peleburan di Jawa ataupun di Bali, itu saya pasti mengundang banyak leluhur. Nah, sebegitu banyaknya leluhur yang saya undang, sehingga beliau ketok tular. A, B, C, D, E, bawa ratu seperti ini, bisa seperti ini. Maka, sehingga apabila saya kadang-kala itu kalau ke tempat-tempat sakral ataupun tempat makam, itu saya paling nggak senang saya. Karena apa? Kalau saya ketemu beliau-beliau yang sudah mengenal saya, bahasanya satu, pasti beliau minta tolong untuk diritualkan. Jadi kalau saya ke makam itu, kayak orang teriak-teriak minta tolong. Karena untuk acara kemarin itu aja, ini saya bener loh ngomong nggak dalam arti ngomong kosong atau guyonan. Untuk leluhur kurang lebih 3.000 itu yang hadir, leluhur aja, leluhur agung itu, leluhur pilihan itu 3.000 lebih. Bayangkan kalau 3.000 itu dibagi beberapa wilayah, orang istilahnya leluhur pasti kenal nggak dengan saya. Kalau jenengan ingin tahu leluhur itu kok bisa kenal saya itu, lantas saya siapa? Sehingga beliau bisa hadir dan sehingga beliau bisa untuk mengenal saya. Nah di sini saya lanjutkan lagi ya. Untuk Mergo Sukmo kira-kira sudah cukup belum? Kalau belum tanya lagi,
Tapi kalau sudah nanti akan saya lanjutkan ke Manunggaling Kawula Gus Gusti. Sebelum Pak masih Rogo Sumon. Nggih, monggo. Karena saya sudah 3 kali melihat pada tahun 57. Pada waktu itu saya umur 12 tahun. Itu Mbah Demang namanya di Sekarang. Iya. Itu seperti Kanjeng. Cuma karena setelah itu pada waktu 64, Iya. nah 64 itu saya melihat lagi itu dari aliran Sabda Dharma. Kebetulan saya juga ikut waktu itu. Jadi Rogo Sukma seperti itu, tapi tidak seperti Kanjeng Heru. Karena apa? Karena dia mengeluarkan jinak. Pada waktu dari Mbah saya, Mbah Demang itu tidak mengeluarkan jinak, tapi cuma pesan. Nah, pada waktu saya kan sudah ingat Pak ya. Nah, itu pesan bahwa saya nanti kalau meninggal itu jangan ditimbun dulu, diberikan kaca dulu. Setelah kaca nanti kalau saya jasad saya masih ada, berarti saya tidak sempurna. Makanya ini cuma mau saya tanya apakah itu nanti ada hubungannya untuk dari mbah saya itu. Nah, terus yang pada waktu 64 tadi itu kan sudah Rogo Sukma, tapi apa dikatakan Kanjeng tadi sulit kembali. Berarti itu ada penyusulan. Ada satu lagi yang akan menyusul seperti itu baru bisa kembali. Setelah ditanya sama rombongan begini, itu katanya di sana itu lebih enak daripada di dunia. Katanya begitu. Cuma yang ada lebih menganukan saya sekali itu Kanjeng Heru. Karena berbentuk sinar semua. Seperti itu Pak. Dan setelah itu apakah bisa saya ikut menjalankan hal itu dan bagaimana syarat-syaratnya atau syaratnya untuk arah terjun ke situ itu seperti apa? Dalam arti terjun di situ ingin melakukan seperti saya gitu. Ya. Tadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, Ya. untuk pertanyaan pertama tadi apa? Itu seperti itu Pak. Jadi karena mbah saya itu pesan setelah dia ada pesan. Oh, masalah apa itu yang di kaca itu bisa ya. terjadi juga kalau memang itu istilahnya beliau bisa melakukan suatu perjalanan untuk moksa, maka untuk di kaca memang nggak akan terlihat, bisa terjadi semacam itu. Tapi juga bisa juga beliau dalam arti bisa untuk moksa dalam kematian itu, tetapi jasadnya masih ada, itu bisa juga. Biarpun dikasih kaca, jasadnya masih ada dalam kondisi ternyata beliau moksa, bisa juga. Itu jasadnya tidak ada Pak, langsung betul-betul disaksikan orang banyak tidak ada. Bisa semacam itu langsung hilang, atau jasadnya ada di kaca juga bisa terlihat, tetapi kalau sudah dimakamkan nanti jasadnya hilang. Bisa semacam itu. Karena untuk zaman modern semacam sekarang ini kalau untuk moksa seperti sempurna yang para leluhur beliau laksanakan itu, untuk sekarang ini tidak bisa. Takutnya kalau zaman sekarang hilang dikira kalap gitu. Wah, cuma nyinyir kidul, suara kabeh. Namanya bukan terkenal malah jelek. Makanya di sini yang bagus ya normal-normal aja. Tetapi nanti jasadnya apabila dimakam nggak ada, itu sudah bagus. Tapi kalau memang beliau ingin menunjukkan seperti itu ya monggo, nggak masalah. Selama orang yang di dekat-dekatnya itu sudah dikasih tahu bahwa beliau akan moksa, itu nggak masalah. Ya betul, sudah dikasih tahu semua. Itu kan gurunya Supriyadi sama Pak Karno. Sempat anak ada di situ di Sekarang itu Pak. Oh gitu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi dia itu yang kedua itu tadi kita melihat sendiri bahwa Rogo Sukma satu.
ternyata itu tidak kembali, lama sekali. Rasa. Apa yang dikatakan Kanjeng Heru tadi betul. Nah setelah itu ada salah satu lagi karena satu itu menyusul Pak. Nah, dia akan sadar. Itu apakah itu seperti itu bisa atau tidak? Jadi gini, repotnya di sini Pak, Pak Slamet. Untuk orang Rogo Sukmo itu perbandingannya orang zaman sekarang itu tidak banyak loh. Tidak banyak itu dalam arti jenengan tapi untuk kalau masalah usia memang nggak bisa dilihat untuk bisa ya untuk seseorang mampu dan tidaknya itu. Tetapi kalau memang seseorang itu dalam arti di alam sana akhirnya nggak bisa kembali, itu memang harus ada orang yang bisa mumpuni lagi untuk tembus ke sana, untuk mengambil supaya dia untuk bisa kembali atau otak-atik si Sukma ini kenapa kok nggak bisa balik supaya nanti dia bisa mengembalikan lagi, sehingga di alam sana berjumpa permasalahannya apa, nanti baru bisa kembali lagi. Itu memang bisa terjadi semacam itu, bantuan itu bisa. Pakemnya sama. Orang dua itu pakemnya sama. Biasanya gitu. Jadi bisa dibilang sudah saling kenal itu. Kalau nggak saling kenal nggak akan bisa. Ya satu aliran. Ya satu aliran, satu itu. Yang ketiga tadi, kira-kira jenengan ingin seperti belajar seperti saya itu. Ya paling Bisa atau tidak? Bisa dan tidaknya itu nanti tergantung satu itu tadi. Jenengan bisa nggak istilahnya ya mempelajari untuk sedulur papat sampai Sukma sejati itu. Karena untuk Rogo Sukma itu yang terpenting Sukma sejatinya itu. Dia bisa keluar Sukma sejatinya itu. Keluar Sukma sejatinya untuk bisa berjumpa dengan leluhur. Nah, di sini perbedaannya orang Rogo Sukmo itu dia akan melakukan apa? Tujuannya. Kalau dia Rogo Sukmo itu tujuannya untuk ketemu leluhur, ketemu siapa, atau melakukan apa, itu monggo. Tapi yang Rogo Sukmo yang ritual meleburkan ini yang nggak biasa, karena rumit loh ini. Rumitnya gimana? Ayo, setiap dari jiwa keluarga nih penjenengan yang sudah meninggal itu saya harus mencari dulu. Saya harus mencari dulu supaya untuk istilahnya beliau bisa untuk saya kumpulkan di sini. Untung untuk acara kemarin itu, ini yang terjadi ada dua kesalahan. Tetapi untungnya bisa diatasi. Seumpama nggak diatasi, saya juga angkat tangan. Untuk acara kemarin itu, yang memberikan nama-nama untuk leluhurnya itu pas pada waktu acara itu kemepetan. Itu tidak boleh. Iya, harusnya paling enggak 2 atau 3 hari sebelumnya itu sudah ngasih. Kenapa? Supaya saya bisa ngambil atau istilahnya cara uang menumpuk nih di sini dulu. Karena belum mengerti Pak. Enggak apa-apa. Makanya untungnya kemarin kok bisa saya siasati. Salah satunya gini, seperti kemarin Pak Slamet ya, ngasih serat. Setelah itu Pak Bani minta tambah serat, Bapaknya juga tambah serat. Untungnya saya langsung minta sama leluhur yang ada di sini. Nanti saya di alam sana tolong yang namanya ini, tolong istilahnya dikumpulkan, dan saya juga untuk memanggil beliau. Nah di situ pada waktu jenengan habis ngasih itu dan Pak Bani dan Bapak itu nambah itu, saya kan posisi di sini kan meditasi itu.
itu saya ngambil. Wih, seumpama acaranya itu, seumpama saya nggak meditasi, nggak ngambil, nggak bisa. Ya mohon maaf aja Pak. Nggak apa-apa. Yang penting kan, yang pengalaman. Kan itu Pak Bambang ya. Iya. Masalahnya kan ini kan baru pertama kali. Iya, Ya, baru. untuk ke diri ya. Untuk berikutnya tidak akan seperti itu lagi. Ya. Wis juga yang ngambil. Samping itu kan Tidak tahu. bahasanya kan kemarin untungnya bisa untuk jadi untungnya pas ada itu langsung kalau meditasi lah. Makanya saya bilang untuk meditasi 3 menit sudah langsung masuk. Makanya kemarin langsung tahu main terus gitu. Untungnya bisa teratasi semua itu. Yang bagusnya semua bisa teratasi. Romo, saya ada 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama soal peleburan, yang kedua soal Rogo Sukmo. Yang pertama adalah peleburan. Peleburan itu apakah ada selain bantuan orang atau mereka bisa melebur sendiri, maksud saya seperti itu. Terus yang kedua masalah Rogo Sukmo. Rogo Sukmo Yang nomor 1 aja saya jawab dulu. Yang dimaksud di sini beliau melebur itu beliau yang sudah meninggal apa? Sudah meninggal. Sudah meninggal, apakah bisa melebur sendiri atau bantuan orang lain? Nah di sini kalau jiwa atau orang yang sudah meninggal itu apabila sudah masuk di alam kematian, maka dia tidak akan bisa untuk lebur ya. Kenapa kok tidak bisa lebur? Karena sukma sejatinya sudah kembali di alam kekosongan atau alam penantian. Otomatis di situ yang membuat si jiwa ini tidak akan bisa sempurna atau bisa lebur atau moksa, tidak bisa. Maka dia yang akan terjadi adalah proses untuk masuk di alam kelanggengan atau alam pembersihan. Jadi alam kelanggengan atau alam pembersihan. Kalau sampai dia masuk di alam kelanggengan ya langgeng. Makanya bahasanya di sini Pak Min. Kalau saya lagi memberikan suatu pelajaran semacam ini, di sini sudah banyak leluhur yang ikut mendengarkan banyak. Kok kenapa beliau dalam arti kok ingin mendengarkan? Supaya beliau bisa mempunyai pengetahuan di alam sana. Tiba-tiba leburi ngono kuwi. Lah aku ki gak iso lebur. Lek ngono aku kudu piye? Langkahku kudu piye? Lek sampai aku mlebu ning alam kelanggengan, supaya aku gak iso metu ning alam kelanggengan, bisa mlebu ning alam pembersihan kuwi supaya berinkarnasi piye? Dengan adanya saya memberikan pengetahuan itu, sehingga beliau berpikir perbedaan ini pun jenengan mungkin mempunyai ilmu pengetahuannya dari saya tentang alam kematian. Paling boten ini kemungkinan jenengan pas pun sedo teng alam mereka kantor ngiling-ngiling mon sing biyen sing diaturne atau diajari romone ki apa ya. Lek mati kudu ngene. Jadi nggak kaget jenengan ini. Tinggal pengeterapan aja. Tapi kalau sekarang ini seperti ini, saya ini bagi jiwa-jiwa atau roh atau istilahnya leluhur. Makanya banyak yang antusias mendengarkan saya. Fungsinya apa? Supaya beliau itu mempunyai pengetahuan. Lek aku ki dibakno lagi di posisi seperti ini. Lek ngono aku kudu piye? Gitu. Kalau sudah lek ngono aku kudu piye, akhirnya kalau dia sudah mendengarkan dan mengetahui, maka tinggal pengeterapan seperti itu. Yang nomor 2 Dewa Nopo. Rogo Sukmo itu apakah ada batas waktu? Limit waktu dilakukan? Pada waktu sudah masuk itu.
pada waktu sudah masuk, apa yang diritualkan itu sudah selesai ya, pasti kembali. Nah, untuk kembali, kadangkala kita kan tidak tahu, maksudnya dalam arti sampai berapa jam itu tidak akan tahu. Karena tergantung pada waktu proses untuk peleburan itu berapa orang, berapa banyaknya, otomatis dia kan menjalankan terus. Karena setiap seumpami mriki ngoten nggih, 100 orang, 100 leluhur ngoten nggih, 100 leluhur yang badhe dileburaken ini untuk beliau meditasi untuk ke nol itu nggak bisa sama-sama. Kadang kalau dalam hati nggih ngerantos, ada yang sudah bisa untuk mencapai cepat, ada yang lama, ada yang kesulitan, dan yang ngeri lagi ya itu tadi. Ternyata beliau kemelekatannya yang sangat kuat sehingga tidak bisa untuk dileburkan, sehingga terjadi untuk reinkarnasi seperti itu. Untuk terus posisi leluhur itu sekarang wonten pundi? udah hilang, nggak ada. Ini perbedaannya gini, seumpama Pak Bambang, jenengan untuk pembuktian itu coba dalam arti gini, jenengan mungkin loh nggih, kalau sudah ketemu jenengan sudah bisa ketemu sedulur papat gitu aja, sedulur papat, jenengan tembusi pengen ketemu sama sedulur papate baik jenengan sing saya leburkan gitu. Bisa jumpa banget. Kalau bisa jumpa berarti belum terleburkan. Tapi kalau sama sekali nggak ada reaksi, kosong, itu berarti sudah Kelihatannya begitu kok. pasti itu. Mimpi aja nggak pernah. Nah, Sebelumnya memang bisa. tapi kalau mimpi itu kadang-kala mimpi yang memang ada kalanya dampak halusinasi atau memori yang tersimpan. Memori ini jenengan yang tersimpan dulu sehingga dia bisa muncul sendiri dengan sendirinya, memberikan suatu istilahnya apa ya, kembangi turu gitu, kembangi mimpi gitu. Bisa semacam itu. Monggo tanya lagi tentang Raga Sukma napa wanu manunggaling kawula Gusti. Nggih. Saya pribadi waktu dikumpulkan dan melihat kemarin sempat deg-degan juga. Nggih. Masalahnya kan Romo bilang bahwa ada penghalangnya. Saya sempat deg-degan dan khawatir, tapi ternyata sudah bisa dilakukan semua. Yang kedua, apakah pengetahuannya begini-begini seperti yang kemarin itu semua itu harus ada orang pendampingnya? Harusnya memang ada orang pendamping di sekitar situ kalau memang terjadi sesuatu, harus. Karena yang ditakutkan kalau seumpama sampai si mempunyai masalah itu, seumpama kemarin nggak ada yang tahu untuk penerjemahannya, bahaya juga. Gitu. Ada lagi? Ketika saya mendampingi Mas Andri kemarin, kadang setengah sadar, setengah tidak itu apa reaksi dari apa gesekan energi sama wadahnya Romo? Apa ada gesekan suatu energi atau fenomena yang lain mungkin ketika saya mencoba mendampingi Mas Andri itu untuk menulis kata-kata sandi. Setelah Romo sadar, saya sudah melihat orang di samping saya
Yang di samping saya itu tas suara siapa saja tahu. Kadang yang enggak masuk orang sekitar sini kadang jelas, kadang enggak. Kadang buram. Yang saya tanyakan apa gesekan sesuatu itu? Bisa terjadi gesekan karena jenengan dalam arti apa itu lagi melakukan suatu aktivitas untuk corowong ikut membantu itu, pasti biasanya akan mensinkronkan kegaibannya. Malah justru kalau orang-orang yang dekat itu pasti kena semua, kena apa itu imbasnya kegaiban yang ada di sekitar situ. Makanya ada bahasanya kemarin itu untuk doa aja sering keliru. Itu karena memang dampak aura kegaibannya di situ. Memang istilahnya begitu kuatnya sehingga beliau dalam arti berbenturan itu untuk mensinkronkan itu. Kalau sudah sinkron ya cepat biasa tak gitu. Tapi kalau belum pasti benturan dia. Ada lagi? Atau relax dulu. Istirahat dulu, makan jajan dulu, atau minum biar pikiran fresh. Sambil bentar lagi kita membahas Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti supaya nanti biar waktunya biar terbagi-bagi, tidak terlalu lama nanti. Ini monggo singkat mau cepat ini Pak. Tutup manggung. Banget nanti. Iki nanggapi ceritane Mbah Met tiyang Raga Sukma sing terase iso disujul wau. Jan-jane tiyang Jawa niku nek gelem gatek nilai dadi Jawa niku wawasane niku banget. Ya mari orang Jawa niku ngerti. Ten cerita wayang sing cerita niku dalang. Ning dalang niku lek critakne wayang niku niru kalih kahanan sing sakmestine. Nalika Prabu Kresna niku tapa enten nggene Makambang. Niku sinten sing saged munggah. Lek turu niku nggih niku sing jange menang di dalam Baratayuda. Lah terus Kurawa niku gruduk-gruduk gugah. Wah, macam-macam carane gugah niku. Kapeksa Pak Prabu Kresna niku mboten tani. Nah, bareng ngoten terus